Sebanyak 33 kapal perang Republik Indonesia berlayar membelah lautan Kepulauan Riau. Akhir Oktober lalu, TNI Angkatan Laut kembali menggelar latihan perang besar-besaran. Selain 33 kapal perang, turut serta 4.300 prajurit, 39 kendaraan tempur marinir, hingga belasan pesawat terbang. Berbagai skenario pertempuran laut digelar, mulai dari perang anti kapal selam hingga skenario penenggelaman kapal perang musuh. Dan puncaknya pendaratan pantai di Pulau Dambu Singkep yang disimulasikan dikuasai musuh. Sebelumnya pada awal April lalu, TNI AL juga menggelar latihan perang. Bahkan saat itu TNI AL menembakkan 2 rudal anti kapal dan sukses menembus ex-KRI Balikpapan yang telah dipensiunkan. Selanjutnya, TNI AL kembali berencana menggelar latihan perang namun batal karena tragedi Nenggala dan merebaknya virus COVID-19 varian Delta. Sehingga total di tahun 2021 ini, TNI Angkatan Laut sudah 2 kali melakukan latihan perang skala besar. Ada apakah sesungguhnya? Setiap latihan kapal perang dimanapun di negara manapun pasti akan memiliki dampak strategis dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah lautnya, wilayah kedaulatan wilayah NKRI. Memanasnya situasi Laut Cina Selatan bisa jadi alasan yang kuat. Di Laut Cina Selatan sendiri, berbagai negara menggelar latihan perang untuk menunjukkan taring masing-masing negara. Latihan perang besar yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut bukan hanya sekedar menguji sistem persenjataan, alutsista, atau doktrin semata, tapi lebih dari itu. Sebuah latihan perang yang dilakukan oleh Angkatan Laut juga memiliki pesan bagi negara-negara sekitarnya. Pertanyaannya adalah, apakah latihan perang besar yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini diperhatikan atau diabaikan? Amerika misalnya bersama sekutu Inggris dan Australia kerap melakukan latihan bersama di Laut Cina Selatan. Tak mau kalah, Tiongkok juga kemudian menggelar latihan perang bersama Rusia di Laut Cina Selatan. Ini belum termasuk latihan-latihan tempur berbagai negara lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan lainnya di kawasan yang sama. Berbagai gesekan dan provokasi di lautan ini tidak bisa dianggap biasa. Laut Cina Selatan menjadi pusat kontestasi akibat menguatnya militer Tiongkok serta ambisinya menguasai kawasan tersebut. Kekuatan laut Tiongkok sendiri saat ini sudah hampir mendekati kekuatan Amerika Serikat sebagai penguasa lautan di dunia. Tiongkok kini sudah dilengkapi 2 kapal induk dan dalam proses membangun 3 lainnya. Kekuatan laut Tiongkok juga diperkuat puluhan kapal selam, kapal perusak, dan berbagai kapal serbu amfibi. Sebagai kekuatan lama, Amerika Serikat memang belum tergoyahkan. Negeri Paman Sam ini memiliki 11 kapal induk nuklir, puluhan kapal selam nuklir, puluhan kapal perang, dan lainnya. Di kawasan Pasifik bertengger armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat yang berpusat di Hawaii. Meski demikian, kekuatan Amerika ini masih dibantu sekutunya. Bahkan Amerika, Inggris, dan Australia menjalin fakta pertahanan AUKUS. Kekuatan laut Inggris sendiri cukup memadai. Inggris saat ini mengoperasikan 2 kapal induk, belasan kapal perang ukuran besar, dan lainnya. Sementara Australia memiliki 6 kapal selam, belasan kapal perang, dan 2 kapal serbu amfibi yang mampu membawa helikopter serang. Jika kekuatan utama ini bentrok di Laut Cina Selatan, berbagai negara di kawasan tentu akan terkena imbasnya. Lalu, siapkah kita menghadapi berbagai kemungkinan terburuk? Indonesia itu mau kemana? Kita mau jadi rolling power, oke? Menjadi negara poros maritim dunia itu kita mau jadi rolling power, atau kita mau jadi rising power, atau kita mau jadi EGP power. Apa sih EGP power bukannya gitu? Emang gue pikirin. Itu yang saya lihat terjadi sekarang. Gitu. Kalau saya teriak-teriak dari 2007 mungkin. Semua kayaknya, Bu Kolin nakut-nakutin. Saya ceritain tentang petanya bakal seperti apa. Bu Kolin nakut-nakutin. Menurut saya itu EGP power. Bodo amat lah gitu. Baru pada panik, baru pada bingung, begitu ada kapal-kapal berkeliaran. Di atas kertas, kekuatan TNI AL sendiri saat ini terlihat memadai. TNI AL kini mengoperasikan 4 kapal selam, 10 fregat, belasan korvet, serta kapal serang cepat. Secara kualitas, kekuatan TNI AL ini masih diragukan karena kebanyakan berusia tua serta tertinggal dalam teknologi pertempuran laut modern. Selain itu, sistem persenjataannya pun terbatas dan tak lengkap. Alutsista yang kita miliki juga yang saat ini jumlahnya misalnya sekian, sekarang misalnya kapal yang digunakan untuk latihan ada sekitar 30 ya, tapi tidak semua punya kemampuan menembak yang baik. Nah, oleh sebab itu saya pikir ke depannya memang sesegera mungkin pemerintah memberikan perhatian untuk dukungan pengadaan alutsista yang terbaru. Siapapun tak mengharapkan perang terjadi. Berbagai diplomasi harus tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya perang, sembari tentunya memperkuat angkatan perang kita. Ada pepatah yang masih relevan sampai saat ini, yaitu jika ingin damai, maka harus siap perang. Liputan CNN Indonesia, Jakarta.